Pernah nggak sih kepikiran ada satu kekuatan raksasa tapi nggak kelihatan yang sebenarnya ngatur hidup kita sehari-hari? Yang bikin makanan bisa sampai ke meja kita dan ngehubungin jutaan orang setiap detiknya. Sering kita lupain, tapi inilah mesin perekonomian kita yang sesungguhnya, transportasi. Pasti pernah kan? Kejebak macet, ngelihatin jam, rasanya kesel banget. Tapi coba deh pikirin, kerugiannya itu sebenarnya apa sih? Ternyata ini jauh lebih besar dari sekedar waktu kita yang kebuang sia-sia loh. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Bayangin aja deh, setiap menit kita diam di jalan, setiap liter bensin yang kebuang, setiap paket yang telat nyampe, itu semua tuh kayak efek domino. Kelihatannya kecil, tapi dampaknya kena ke seluruh mesin ekonomi kita. Nah, makanya, biar kita benar-benar ngerti dampaknya, kita nggak bisa lagi ngelihat transportasi cuma sebagai cara pindah dari titik A ke B. Ada ilmunya sendiri loh di balik ini semua, yang ngelihat pergerakan ini sebagai, ya jantungnya ekonomi. Gampangnya gini, ekonomi transportasi itu intinya soal milih yang paling pinter. Duit kita terbatas, waktu terbatas, lahan juga. Nah, gimana caranya kita ngatur semua pergerakan orang dan barang dengan sumber daya yang ada? Jadi ini bukan sekedar, yuk bangun jalan tol atau bikin rel kereta. Lebih dalam dari itu. Ini soal gimana tiap proyek itu bakal ngubah biaya hidup kita, ngebuka lowongan kerja, bahkan sampai nentuin di mana kita mau tinggal. Analoginya tuh pas banget. Anggap aja transportasi itu sistem peredaran darah buat ekonomi. Kalau macet atau berhenti, ya udah, nggak ada nutrisi. Entah itu barang, tenaga kerja, bahkan ide yang bisa nyampe. Semua sektor bisa langsung lumpuh. Makanya ini benar-benar tulang punggungnya ya. Nah, bagian paling serunya di sini nih. Ternyata hubungannya itu dua arah. Transportasi itu bukan cuma pelayan ekonomi, tapi dia juga yang membentuk ekonomi itu sendiri. Ini beneran kayak jalan dua arah. Di satu sisi, transportasi bisa ngebentuk ekonomi. Contohnya, ada jalan tol baru. Tiba-tiba desa yang tadinya terpencil jadi punya pasar baru. Tapi di sisi lain, ekonomi juga yang ngebentuk transportasi. Misalnya nih, sebuah negara ekonominya maju, mulai bikin barang-barang canggih ya otomatis mereka butuh logistik yang super cepat dan bisa diandelin. Jadi, keduanya ini saling dorong-mendorong, kayak siklus yang nggak ada putusnya. Terus, gimana sih cara kerja spesifiknya? Kenapa transportasi ini bisa jadi krusial banget buat kesehatan ekonomi? Jadi, ada 4 fungsi utamanya. Pertama, ya jelas, dia menghubungkan. Petani di desa bisa jualan ke kota. Kedua, ini yang keren, dia menciptakan spesialisasi. Satu daerah bisa fokus bikin mobil, yang lain jago pertanian. Terus mereka tinggal tukeran deh. Nah, karena banyak pilihan, muncullah yang ketiga, kompetisi. Buat kita sebagai konsumen, ini bagus, karena harga jadi lebih baik, kualitas juga. Dan ujung-ujungnya, semua ini memfasilitasi produksi skala besar dan ekonomi yang makin gede. Oke, ini kan teori ya. Kedengarannya masuk akal sih. Tapi, ada buktinya nggak? Jelas ada. Dampaknya itu benar-benar kelihatan dan bisa kita ukur lewat angka-angka pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Kalau kita lihat datanya, wah, jelas banget. Ada korelasi yang kuat banget antara keduanya. Tiap kali aktivitas transportasi naik, hampir bisa dipastikan PDB atau ya ukuran total ekonomi sebuah negara itu ikut naik. Yuk kita lihat salah satu contohnya yang paling gampang. Nih, lihat data dari Jerman selama 10 tahun. Pertumbuhan PDB mereka naik sekitar 21%. Udah bagus tuh. Tapi lihat pertumbuhan transportasinya, naik lebih dari 30%. Ini bukti yang kuat banget kalau transportasi itu bukan cuma ikut-ikutan ekonomi yang lagi tumbuh. Justru sebaliknya, dia itu mesin utamanya. Nah, ini dia bagian yang paling penting buat kita pahami. Uang yang digelontorkan buat bangun infrastruktur transportasi itu jangan dilihat sebagai biaya doang. Anggap aja ini investasi. Investasi yang punya efek pengganda. Maksudnya apa? Gini, setiap Rp1 yang kita tanam di sini bisa balik jadi lebih dari Rp1 ke ekonomi kita. Ada studi di Amerika yang angkanya, wow, luar biasa. Setiap $1 miliar yang diinvestasikan buat angkutan umum ternyata ngasilin dampak ekonomi senilai $1,7 miliar. Kok bisa? Ya karena uangnya nggak berhenti di proyek doang. Uang itu kan muter buat bayar gaji pekerja, beli material, sampai nanti ada warung-warung baru buka di sekitar stasiun. Nah, itu dia efek pengganda kalau lagi beraksi. Dan kita nggak usah jauh-jauh lihat ke luar negeri. Di Indonesia juga ada contohnya. Proyek kayak kereta cepat Jakarta-Bandung atau pembangunan infrastruktur besar-besaran di IKN, itu semua dibangun pakai prinsip yang sama persis,
konektivitas itu kunci. Kunci buat bikin pusat ekonomi baru dan biar pembangunan lebih merata ke seluruh negeri. Tapi, kayak semua hal bagus lainnya, selalu ada tapinya. Ada sisi lain dari koin ini. Ada harga yang harus kita bayar. Kemajuan ini jelas nggak gratis. Dan ada biaya-biaya yang nggak bakal pernah muncul di struk belanja atau tiket kita. Ini namanya biaya tersembunyi, atau kalau dalam bahasa ekonominya, biaya eksternal. Gampangnya, ini biaya yang kita semua tanggung bareng-bareng sebagai masyarakat, bukan cuma ditanggung sama orang yang lagi naik mobil atau kereta. Contohnya apa aja sih? Coba pikirin deh, pas Anda naik mobil, Anda bayar bensin, mungkin bayar tol. Itu biaya pribadi Anda. Tapi, polusi dari knalpot mobil Anda, suara bisingnya yang ganggu orang lain, terus Anda juga kan nambahin macet yang bikin semua orang jadi telat. Nah, itu semua adalah biaya sosial. Biaya yang kita semua sebagai masyarakat ikut nanggung bebannya. Nah, disinilah letak tantangan terbesarnya buat para perencana transportasi modern. Tujuannya itu bukan buat ngilangin semua biaya sosial, yaitu mustahil. Tapi tujuannya adalah nemuin titik tengah yang pas. Gimana caranya kita bisa dapat manfaat ekonominya sebesar mungkin, tapi di saat yang sama biaya sosialnya bisa kita tekan seminimal mungkin. Jadi, lain kali kalau Anda lihat ada proyek jalan layang baru atau rel kereta lagi dibangun, coba deh berhenti sejenak dan pikirin ini. Oke, manfaatnya jelas. Tapi biaya tak terlihat apa ya yang harus kita bayar bareng-bareng sebagai masyarakat? Nah, bisa ngelihat dua sisi mata uang ini, itulah inti dari ekonomi transportasi. Dan itu juga kunci kalau kita mau bangun masa depan yang lebih baik buat semua.